Ini apa nih Tante ceritanya Tante? Tahu. Tahu. Oh, krecek. Yes. Wah, kalau di sini makanannya makanan Indonesia nih. Iya. Enak nih. Nggak dikasih makan bule terus. Enggak lah. Kita bikin nasi bakar ya. Nih. Ada empal. Waduh. Ada teri. Ini kalau anak-anak Indonesia di sini nggak bakalan kangen makanan Indonesia. Begitu ya. Hai Goldies, ketemu dengan saya lagi. Hari ini kita bersama Tante Livi dan Om Saiful di sini. Mereka adalah yang punya rumah ini dan mereka menjadikan rumah ini jadi kalau di Indonesia bilangnya mungkin kos-kosan ya. Cuman bedanya kalau di Indonesia mungkin kos-kosan itu cuma dikasih kamar terus udah. Tapi kalau di sini mereka menjadikan anak-anak kos mereka itu jadi anggota keluarga gitu. Jadi kita langsung saja bertanya dengan Tante Livi dan Om Saiful. Tante dan Om, ini udah berapa lama di sini dan kenapa jadi punya ide untuk menerima anak-anak kos nih untuk jadi homestay? Homestay. Berapa lama kita? 20. Ya hampir 15 tahun. 15 tahun. Hampir 15 tahun di Melbourne. Nah, terus udah berapa lama tuh mulai menerima homestay begini? Ya 15 tahun. Oh, 15 tahun itu udah terima homestay jadi dari awal. Kenapa bisa punya ide buat terima anak-anak homestay? Ya itu waktu anaknya saya pindah keluar. Jadi waktu kita tinggal berdua, ya udah daripada kamarnya kosong ya kita terima homestay. Tapi kalau di Australia itu kan harus ada izin-izin dari departemen pendidikan. Oke. Ya, harus ada polis apa namanya? Police check. Police check. Nah, baru bisa Working terima. with children. Ya, Working with children juga. Ya, dia harus ada itu 7 tahun diperpanjang. Kalau ada kriminal, laporan kriminal atau apa, ya itu nggak bisa terima. Jadi sekolah yang mau ngasih atau agen yang mau ngasih itu, dia akan cek. You ini bisa capable untuk terima student apa tidak gitu. Oke. Jadi nggak sembarangan ya, nggak cuman ya udah nih ada tempat, ada kamar, terus bisa digunakan terima student, nggak begitu. Enggak. Nah, jadi kalau anak-anak yang tinggal di sini itu disediakan apa aja? Kita siapkan kamar, terus bednya, ada meja Sudah komplit jadinya. meja tulis, lampu, semua deh, udah lengkap. Ada udah bed cover, semua udah di situ. Kemudian ada rule-nya, nanti dibikin rule apa yang bisa, apa yang nggak bisa. Gitu. Jadi ini udah termasuk makan juga, cuci juga. Karena kita tuh homestay ya, bukan kos-kosan yang orang datang terus udah cuma nginep terus pergi. Enggak begitu. Kita benar-benar homestay yang student yang kayak kita mau kayak family jadinya. Jadi nggak mau datang masuk keluar, tante nggak suka gitu. Benar-benar. Nah, anak-anaknya tuh kebanyakan datang dari mana aja sih Tante? Dari segala negara atau memang banyak anak Indonesia atau gimana? Enggak, dari segala negara. Dari segala negara? Korea, Jepang, Vietnam, China. Oh, tapi Asia ya kebanyakan ya? Enggak, kita Kolombia juga pernah. Oh, wow. Iya. Oke. Ada masalah bahasa nggak mereka? Enggak sih. Ya Enggak ya? paling-paling ya yang dari China ya tergantung Inggrisnya lah. Kalau umpamanya dari Vietnam susah juga Inggrisnya. Dari China kadang-kadang bagus ya. Ya tergantung negaranya dari mana. Oke. Tante, pernah nggak sih misalnya ada anak yang
ya namanya mungkin kan baru sebentar sampai di sini gitu ya, jauh dari orang tuanya, terus pulang-pulang nangis-nangis, terkena entahlah masalah apa, atau tante pernah menemukan saya nggak tahu ya sesuatu yang unimaginable di kamarnya atau gimana, mungkin ya pengalaman begitu tante. Ada. Pernah ada satu underage, dia benar-benar Underage berarti 15 tahun deh. Oh, oke. Masih muda ya. Aduh, anak perempuan. Dia begitu sampai nangis katanya, I miss my mom, I miss my mom. Terus gitu, ya udah saya peluk. Dia nangis loh di pelukan saya. Yang orang Vietnam itu, dia nangis. Saya mau pulang, kangen. Tahu nggak usah deh. Pokoknya kalau ada apa-apa, you bilang sama cerita sama saya. Pokoknya saya akan take care you, gitu aja. Iya, hampir tiap hari nangis. Dia sebulan sini sih nggak. Terus dia harus pindah lagi ke rumah saudaranya kali. 1 bulan di sini nangis terus tuh. Waduh, sakit kepala juga tante ya tiap hari. Tiap kali saya lose is okay lah kata saya. Pokoknya ada anti yang jaga nanti. Dia tapi cukup baik lah dia. Iya, Oke. Begitu. Nah, terus kalau pengalaman mungkin yang nggak enaknya ada lagi juga. Yang bandel, yang Tante pernah sekali lagi masak. Saya nggak tahu bahwa itu anak laki lah. Datang, dia langsung bawa cewek naik ke loteng. Saya tuh nggak ngeh, saya balik, loh kok udah pulang. Saya naik ke atas, dia bawa teman perempuannya. Aduh bener-bener, kenapa kata saya, kok you masuk ke kamar sini tanpa kasih tahu kita? Dia sakit katanya. Dia, nggak bisa. You harus turun sekarang juga. Itu perempuan saya suruh turun. Saya nggak mau. Pokoknya saya homestay sini benar-benar privacy banget. Kalau you ada temen, kata saya, kalau ada apa you bawa ke depan. Di depan tuh ada shopping mall. You boleh date di situ deh. Pokoknya nggak bisa masuk ke dalam. Begitu. Pokoknya benar-benar harus inilah ya, ada rule-nya ya. Sebelumnya juga tante udah aja, kasih tahu rule-nya apa-apa, nggak boleh bawa temen, nggak boleh begitu. Pernah lagi kejadian. Wah, banyak ini pengalamannya, seru nih. Benar-benar. Tante lagi pergi ke saya kayaknya ke overseas deh. Ditipin sama anak laki di sini. Taunya di belakang cowok cewek pacaran. Aduh, kata saya, saya pertama si Om udah bilang, kayaknya curiga deh itu cowok cewek itu kayaknya pacaran, duduk kadang nonton. Oh, dua-duanya anak kos. Anak kos. Saya sampai nggak innocent banget ya, masa mau gitu. Bener. Dia pindah ke kamar cowoknya. Wah, pernah malam itu pun saya gebrak. Terus gimana? Kata saya, yuk kenapa pindah ke sana? Enggak, tiduran katanya ngobrol-ngobrol. Nggak bisa, lu satu orang perempuan. Balik ke kamar sendiri. Ditegur, kayaknya dia nggak suka. 2 hari dia pindah. Lebih baik, soalnya tante nggak suka kalau udah begitu-begitu. Iya, soalnya tante sebagai house parents-nya punya rasa tanggung jawab kan. Kalau kenapa-kenapa kan. Iya, bener. Tanggung jawabnya di tante. Benar-benar katanya, udah pindah. Dua-duanya pindah keluar. Emang udah hampir habis juga sih. Tapi dengan kesan yang nggak enak jadinya, tahu nggak? Tante paling nggak mau pokoknya sampai berdua masuk kamar apa-apa langsung tante tegur kok. Udah ini. Tante sungkan. Iya. Tante ini ada berapa banyak sih kamarnya? Bisa sekali ini berapa anak? Atas 2. Belakang 3. Jadi bisa 5 lah. Bisa 5. Ada. Memang satu room untuk satu anak atau ada yang bisa sharing? Ada yang twin. Jadi kalau misalnya kakak adik gitu, mereka bisa sharing yang mau atau bareng. teman yang Biasanya begitu sih. Oke.
sangat menarik ya. Rasanya rumah jadi biarpun anak-anak tante dan om udah keluar, tetap masih rame ya Iya. rumah ya. Soalnya kita maunya tuh anak kos tuh kayak keluarga. Saya nggak mau masing-masing begitu datang naik ke atas pulangin. Saya nggak mau. Jadi selalu kayak yuk kalau mau pergi kemana kasih tahu. Oh nanti jam berapa pulang. Jadi kita ada komunikasi. Saya bilang sama anak student semua communication the important. Pokoknya you kemana, you boleh mau pulang jam 10, jam 12, at least you kasih tahu. Tante mau pulang jam 12, tante pulang jam 10. Oh nggak makan, nggak apa, kasih tahu komunikasi yang maunya saya. Itu aja. Sampai ya katanya ya, kalau ada yang kehujanan di Yuni nggak bisa pulang, tante akan kirim om buat jemput loh. Iya. Segitunya. Pokoknya kalau ya sampai malam nggak ada kereta, ada apa, SMS, telepon, om jemput kata saya. Di mana diambil di Cheston, di Holmes Glen atau di Oakley gitu aja. Jadinya benar-benar nggak top. Jadi nggak ke sini. semua. Nggak bisa pulang jam malam. Iya, jam paling lama jam 7. 8. Oke. Underage itu di bawah 17 atau 17? Oh, di bawah 18. Iya. Oke. Begitu. Tante, boleh nggak kalau kita mungkin lihat kamarnya tuh seperti apa sih sebagai biar ada bayangan aja. Iya. Yuk. Yuk kita naik ke atas. Jadi di sini ada berapa? 2 kamar. 2 kamar. Oke. Ini ini kamar mandi. Sama toiletnya. Kamar mandi dan toilet. Ini Ini sharing untuk 2 kamar. Enggak, berarti ya? Yang satu ini. Oh ini. Oh itu kamar yang ini. Udah ada bed, udah ada meja belajar, komplit semua. Jadi bener-bener tinggal masuk, udah nggak usah bawa apa-apa ya. Tinggal bawa koper datang, masuk, semuanya sudah komplit. Makanan sudah tersedia, cuci, nggak pusing lagi harus cari laundry. Semuanya sudah disiapkan sama Tante Livi. Ini kitchennya. Ini kitchennya. Oh, ini salah satu anak kos ya? Iya. Ini habis makan rupanya. Biasa mereka cuci sendiri. Cuci sendiri. Bersih-bersih nanti balikin ke tempatnya masing-masing. Dan mereka bisa masak juga di sini? Oh enggak. Enggak. Saya enggak kasih mereka masak. Pokoknya tapi mereka mau apa, tante bisa masakin buat mereka. Oh. Misalnya malam mau masak, mau bikinin bakmi, mie dulu apa, saya masakin aja. Dan tapi kan kalau anak-anak begini jam 12 malam masih pada main game, lapar gimana Tante? Tante siapin kompor listrik. Jadi tinggal bikin mie, dia masak sendiri. Ada kompor listrik, udah. Mereka udah tahu, tante udah kasih tahu. Emang suka lapar kan, mau main game apa, mau bakmi, saya siapin aja. Oke. Tante dulu sebelum ini, dulu tuh tante kerja sebelum retire atau gimana? Tante kesini, kan ada usaha beli toko yang souvenir shop. Jadi tante bantu sana. Itu waktu pas baru pindah ke sini. Pindah 3-4 tahun lah begitu. Nah terus? Nah udah itu kelihatannya perusahaan itu, toko itu bisa jalan sama Om Saiful. Jadi tante ambil anak-anak kos. Gitu. Oke. Jadi buat ngisi waktu luang juga supaya rumah rame terus, biarpun nggak ada anak-anak tante sendiri. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memang lumayan cocok dilakukan oleh
orang-orang yang sudah retire ya, Iya. supaya untuk mengisi kekosongan rumah dan untuk mengisi kekosongan waktu. Ya. Gitu maksud. Saya juga beruntung deh kalau ada anak kos, jadi nggak terlalu sepi. Kalau nggak, cuma kita berdua aja Iya. di sini. Karena tante kalau seandainya masak segala itu juga kan sekaligus ya. Anyway masak juga, jadi Iya, bukan cuma iya masak sih. untuk berdua, tapi bisa untuk sekalian gitu kan. Kebetulan tante juga senang masak, jadi Nah. apa aja mau dicoba, lihat-lihat resep, coba. Gitu. Jadi biar ada yang makan Iya. ya, kalau enggak bingung Kalau siapa nggak yang makan sendiri, kan. betul. Oke, Goldies, senang sekali ya hari ini kita ketemu Tante Livi di sini. Saya sendiri orang tua. Kalau seandainya saya harus mengirimkan anak-anak saya kemari, tentunya saya mau rumah yang saya tahu bahwa anak-anak saya akan merasakan aman dan nyaman. Dan saya rasa Tante Livi ini merupakan ibu kos, house mother yang sangat bisa memberikan itu untuk anak-anak saya gitu. Jadi terima kasih banyak Tante untuk waktunya hari ini, dan sampai jumpa lagi. Thank you. Oh, di prune karena sudah dingin ya, harus dibuang. Harus digundulin maksudnya di pruning itu. Juli nanti Agustus dia mulai tumbuh lagi.